Berkisah dalam membacakan cerita bisa berupa cerita maupun fiksi, bisa menggunakan media buku maupun tanpa media buku. Berkisah mampu menanamkan nilai, membentuk kebiasaan, membentuk memori jangka panjang loh. Tidak hanya itu saja, berkisah juga mampu membentuk kepribadian seseorang maupun kepribadian suatu bangsa. Mengapa? Dengan berkisah kita bisa menanamkan nilai yang bisa melekat jangka panjang. Karena ketika kita berkisah akan diterima oleh otak, tidak hanya otak sadar saja, namun juga otak bawah sadar. Di mana otak sadar ini tugasnya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan. Sedangkan otak bawah sadar berfungsi untuk menyimpan memori jangka panjang, membentuk kepribadian, kepercayaan, serta kebiasaan. Sehingga ketika kita berkisah, maka ketika masuk ke dalam otak bawah sadar, maka kisah yang kita sampaikan akan melekat pada memori jangka panjang, membentuk nilai, serta kepercayaan. Mengapa berkisah bisa memasukkan nilai hingga otak bawah sadar? Karena ketika kita berkisah, kondisi anak itu akan lebih rileks. Dimana ketika kondisi rileks, maka pesan akan lebih masuk kepada otak bawah sadar. Dimana ketika masuk dalam otak bawah sadar ini akan tersimpan dalam memori jangka panjang. Di Inggris pernah dilakukan penyebaran angket untuk orang-orang dewasa, di mana pertanyaan yang diajukan salah satunya adalah, pada saat apa Anda benar-benar merasa bahagia waktu anak-anak? Rata-rata jawaban mereka adalah pada saat orang tua mereka membacakan buku atau membacakan kisah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata membacakan kisah itu bisa membuat kesan yang membekas pada anak-anak, bahkan masih diingat oleh mereka pada usia dewasanya. Membacakan kisah juga dapat membentuk kepribadian. Kita bisa melihat pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Walaupun terpisah jarak yang jauh, Nabi Ibrahim dan Ismail, namun Ismail itu bisa menjadi anak yang soleh, mencontoh Nabi Ibrahim. Kenapa bisa demikian? Ternyata walaupun terpaut jarak yang jauh dan Ismail hanya bersama ibunya, ternyata ibu Ismail sering berkisah tentang Nabi Ibrahim pada Ismail. Ibu Ismail menceritakan tentang kesolehan Nabi Ibrahim. Ibu Ismail menceritakan tentang apa saja ibadah maupun perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada Ismail. Sehingga ketika Ismail mendengarkan kisah, Ismail bisa mengetahui apa saja nilai-nilai yang baik pada ayahnya yang kemudian dia mencontohnya. Sehingga walaupun terpaut jarak yang jauh, ternyata Ismail itu bisa meneladani Ibrahim karena ibunya senantiasa berkisah tentang ayahnya. Tidak hanya mampu membentuk kepribadian seseorang, namun membacakan kisah pada anak memiliki peran terhadap kemajuan bangsa loh. Penelitian dari David McClellan, seorang psikolog Inggris, dia membuktikan bahwa berkisah mempunyai peranan penting untuk kemajuan bangsa hingga 25 tahun ke depan. David McClellan membuat penelitian pada dua negara di abad ke-17 Masehi, yaitu Inggris dan Spanyol. Tapi seiring perkembangannya, Inggris lebih maju daripada Spanyol. Kenapa demikian?
Dia melakukan studi kasus dengan mengumpulkan buku-buku kisah anak yang berkembang pada masa itu. Dia menemukan benang merahnya. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kisah yang berkembang di Inggris menebarkan virus, namanya virus and achievement, atau virus yang mendorong seseorang untuk berprestasi. Sementara di Spanyol tidak menunjukkan kalau di negaranya menerbitkan kisah yang mengandung kebutuhan berprestasi. Akibatnya, karena di Inggris sering dibacakan kisah yang mendorong untuk kebutuhan berprestasi, maka pertumbuhan negerinya pun ikut tinggi dalam rentang 25 tahun ke depan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata berkisah memiliki peranan yang besar bagi kita, di mana ketika kita berkisah bisa mempengaruhi kepribadian anak di masa datang. Tidak hanya kepribadian anak, namun juga kepribadian suatu bangsa. Sehingga yuk kita mulai berkisah pada anak minimal 20 menit setiap harinya.